Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sukacita terbesar yang kita alami sebagai orang percaya adalah menikmati anugerah di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kita diselamatkan dan mengalami pendamaian dengan Tuhan. Dan Tuhan yang menyatakan anugerahnya adalah Tuhan yang juga memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan pujian bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita hidup hanya karena kasih-Nya. Sebab itu layaklah setiap kita datang menyembah dan memuji Dia. Mari bersama-sama kita nyatakan, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap katamu Bapa,
silakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga hari ini kami diizinkan Tuhan untuk menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebelum jauh melangkah di dalam memuji, menyembah, dan beribadah kepada-Mu hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk mengaku akan setiap dosa kejahatan kami di hadapan Tuhan. Dosa yang kami buat terhadap orang tua kami, suami istri, anak-anak kami, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami. Dan kami telah sakiti mereka melalui perkata kami, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami boleh berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa menipu semua orang. Kami bisa menutupi kejahatan kami. Tetapi kami tidak bisa membohongi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu. Oleh itu saat ini ya Bapa, kami mohon tiliklah hati kami masing-masing. Apakah kami jujur dan tulus untuk mengakui segala kenajisan kami, segala keberdosaan kami, segala perbuatan yang melawan Engkau. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarga dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami sebagai manusia-manusia yang bobrok, yang tidak setia kepadamu. Kami mohon ampuni kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya yang Dikau sajalah yang sanggup dan mampu untuk menebus, mengampuni, membersihkan setiap dosa kejahatan yang kami akui di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya tercurah di atas bukit Golgota, cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan, mengampuni setiap dosa kejahatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut dan tenggelam di dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan telah menebusnya dengan darah yang mahal dan telah lunas dibayar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, ke halamannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan itu baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Bersama-sama kita nyatakan, sebab Tuhan dia baik.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 144 ayat 1 sampai dengan 15. Dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud abdimu. Bebaskanlah aku dari pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kiranya gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Kiranya kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Kiranya lembu sapi kita sarat, kiranya tidak ada kegagalan, dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Tuhan. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan, bersama-sama kita nyanyikan, Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, bisa jadi anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di dalam Ayub pasal 1 ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 5 yang membicarakan tentang pengudusan dan persembahan. Pengudusan dan persembahan. Pada kalimat yang pertama di dalam ayat 5 ini dituliskan, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini menggambarkan bahwa ada suatu peristiwa sukacita yang dimana peristiwa sukacita itu dirayakan sebagai perayaan hari-hari yang akan berlalu. Pada minggu-minggu sebelumnya, kita telah melewati perayaan Natal, akhir tahun 2021, dan sekarang kita memasuki awal tahun 2022. Dan ini kita rayakan dengan sukacita, Bapak Ibu. Kita merayakan dengan berpesta. Sebagian orang berkumpul dengan teman-temannya, ada yang berkumpul dengan keluarganya, dengan berbagai tujuan. Merayakan akhir tahun, pergantian tahun bersama teman-teman. Mereka bisa berkeliling kota, mengendarin mobil, atau pada akhir tahun dan awal tahun, banyak orang berkumpul dengan keluarganya untuk bisa merayakan bersama, merenungkan bersama, berdiskusi bersama, tentang apa yang telah mereka lewati di tahun sebelumnya dan apa yang akan mereka jalani di tahun berikutnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gambaran ini paling tidak kita bisa membayangkan apa juga yang terjadi di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 ini. Anak-anak Ayub telah merayakan pesta, di mana perayaan itu dengan genggam gembira, dengan sukacita. Bahkan jika kita belajar apa yang ada di balik tertulis di dalam teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa perayaan-perayaan ini adalah suatu perayaan yang umumnya dirayakan pada masa tersebut. Bahkan boleh dikatakan perayaan ini adalah perayaan yang dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat pada saat itu. Apakah di dalam suatu kepercayaan yang sama ataupun berbeda kepercayaan. Maka dengan demikian, ini yang akhirnya memberikan suatu gambaran di kalimat berikutnya,
yaitu Ayub memanggil mereka. Ayub mengutus mereka. Jika saya tambahkan secara literalnya demikian. Dan menguduskan mereka. Maka catatan ini untuk menyatakan bahwa Ayub hendak menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga tersebut. Jika kita bandingkan dengan hukum Musa, maka apa yang dilakukan Ayub ini menunjukkan keberlebihannya, berada di luar batas apa yang disampaikan di dalam hukum Musa. Apakah ini karena usianya atau negaranya? Kehidupan di dalam hal ini sesuai dengan kehidupan para bapa leluhur dalam Kejadian, lebih dari yang lain yang ada di dalam kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini juga yang kadang kita lakukan. Yang dimana kita berusaha untuk menjaga keluarga kita dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Supaya apa? Supaya di hari-hari ke depan, masa-masa ke depan, Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan menjaga keluarga kita. Maka dengan demikian, kita berusaha untuk memulihkan, menyucikan. Di sini digunakan kata menguduskan. Mendamaikan, supaya jika ada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, itu boleh dibersihkan. Ayub berusaha melakukan hal ini. Dan dia tidak menunggu-nunggu, Bapak Ibu. Sampai dikatakan ketika hari-hari pesta berlalu, maka dikatakan keesokan harinya. Tidak menunggu siang hari atau malam hari berikutnya untuk Ayub bisa istirahat, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tidak. Tetapi Ayub melakukannya pagi-pagi. Bangunlah Ayub lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mempersembahkan, persembahan bakaran, menggunakan, saya terjemahkan literalnya demikian, yaitu dari kata weheelah, olot. Jadi ada suatu persembahan bakaran sebagai kurban kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk suatu pendamaian kepada Tuhan. Ini yang menjadi tujuan Ayub untuk melakukan persembahan kurban bakaran. Kalau kita berkaca di dalam kitab Kejadian bahwa persembahan bakaran ditetapkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Seperti yang kita pelajari dari Kejadian pasal 4 ayat 4. Dan sudah umum digunakan jauh sebelum hukum Musa diberikan. Jika kita bandingkan di dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, Kejadian pasal 22 ayat 8 dan 13, Kejadian 31 ayat 54, Keluaran 18 ayat 12.
yang dimana dilaporkan pada masa lalu. Praktek ini menjadi suatu praktek umum untuk semua bangsa-bangsa masyarakat kuno pada masa itu. Kecuali Persia. Menurut jumlah mereka semua, kata satu tampaknya untuk setiap anak, karena masing-masing mungkin telah berbuat dosa dengan cara yang mereka telah lakukan. Persembahan itu jelas cenderung bersifat penebusan. Maka dengan demikian Ayub melakukan persembahan kurban bakaran itu sebagai bentuk penebusan akan setiap dosa-dosa yang telah dilakukan anak-anaknya. Apa yang dibayangkan oleh Ayub perihal dosa-dosa anaknya, itu tertulis di ayat berikutnya yang dikatakan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Kiranya anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Maka kata dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati, yaitu dari bahasa Ibraninya ubereku Elohim. Kata ini digunakan di dalam Ayub 1 ayat 11, Ayub 2 ayat 5 dan 9, serta juga di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 10. 1 Raja-Raja 21 ayat 13. Yang bisa juga diberikan pengertian, diberkati. Dan jika kita melihat di dalam Ayub 3 ayat 1, misalnya, ini sangat berbeda pengertiannya. Jadi bisa dikontraskan dalam Ayub 1 ayat 22, Ayub 2 ayat 10 membuat kata yang dapat diterjemahkan adalah menjadi benar secara substansial, namun memiliki pengertian yang kontradiktif. Kalau kita melihat di dalam berbagai versi bahasa, yang dimana memiliki pengertian yang berlawanan. Bapak Ibu, penggunaan kata berkat yang di sini dalam arti kutukan mungkin merupakan, bisa jadi merupakan bentuk eufemisme atau mungkin timbul dari memberi arti, memberi hormat atau mengucapkan selamat tinggal kepada, atau juga dan dengan demikian menolak. Maka kalimat ini secara dasarnya kata uberehu dari kata barak berarti memberkati dan mengutuk. Dan kata benda Elohim menandakan. Kata benda Elohim menandakan Tuhan yang benar. Tapi bisa juga dewa-dewa palsu, atau diartikan besar atau dan perkasa. Maka jika kita mencoba melihat, kita berusaha melihat gambaran ini, gambaran yang ada dalam kalimat ini, alasan mengapa Ayub mempersembahkan kurban bakaran tampaknya adalah sebagai berikut. Di tempat di mana penyembahan berhala berkembang, dia berpikir mungkin anak-anaknya dalam perayaan mereka telah mengikuti pada pemikiran penyembahan berhala atau melakukan sesuatu yang ditentukan oleh upacara penyembahan berhala. Ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
bahwa Ayub dan keluarganya hidup bersama-sama dengan masyarakat, baik yang mengenal Tuhan maupun yang mengenal ataupun percaya dewa-dewa yang lain, ilah-ilah lain. Maka kata-kata ini dapat diterjemahkan sebagai berikut. Mungkin anak-anakku telah memberkati para dewa di dalam hati mereka. Kiranya bisa jadi anak-anakku telah memberkati para dewa atau ilah di dalam hati mereka. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata barak harus juga bisa dipahami sebagai menyiratkan perpisahan, mengucapkan selamat tinggal. Sehingga kalimat ini juga bisa memiliki pengertian. Jangan sampai anak-anakku mengucapkan kata perpisahan kepada Tuhan, yaitu meninggalkan Tuhan dan membuang rasa takutnya. Bagi saya ini menjadi hal yang bisa jadi memiliki pengertian demikian. Barangkali anak-anakku mungkin telah berdosa dan memberkati ilah dewa lain dalam hati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub 1 ayat 5 ini bisa memberikan suatu penanda dalam kehidupan kita bahwa ketika kita melakukan perayaan-perayaan, sukacita, tanpa disadari kita telah melakukan perayaan yang menyukakan hati kita, ternyata itu adalah suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak memberkati Tuhan yang seharusnya, tetapi malah memberkati ilah-ilah lain. Pengertian ilah-ilah lain itu bisa juga karena hidup kita tertuju kepada kesenangan hati kita saja. Hidup kita tertuju pada kesenangan hidup kita. Atau kelompok kita tidak tertuju kepada Tuhan. Karena kita menyenangkan hati kita sendiri. Kita menyenangkan kedagingan kita sendiri. Dan kita lupa seharusnya kita dapat melakukan hal yang baik pada pergantian waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan bagi orang yang memberikan kurban bakaran seperti Ayub, maka kita akan melihat ketika kita melakukan ini, ada suatu ketakutan dalam diri kita, bahwa kita ingin tetap secure, kita ingin tetap aman. Kita ingin tetap aman dan tidak ingin terganggu hidup kita oleh sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Jadi kadang kurban kita kepada Tuhan bukan karena ketulusan kepada Tuhan, tetapi karena ketakutan. Kurban kita kepada Tuhan karena tradisi, kepercayaan agama. Kita datang ke gereja bukan karena kita ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, tapi karena tradisi, karena kebiasaan. Dan kita lupa bahwa kita dalam setiap kehidupan kita, termasuk di dalam beribadah, kita datang kepada Tuhan karena adanya suatu kerinduan,
Karena adanya suatu persekutuan kita kepada Tuhan. Untuk kita hidup di dalam Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di akhir khotbah ini, saya ingin menyampaikan bahwa tahun telah berlalu dan kita menyongsong tahun yang baru ini. Biarlah kita belajar untuk hidup semakin tulus di hadapan Tuhan. Di masa yang akan datang, kita ingin berserah kepada Tuhan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan masa mendatang itu kita takutkan jika itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti itu. Tapi kita menyongsong tahun ke depan ini. Kita menjalani tahun-tahun ini. Karena kita memang ingin mendekat. Ketika kita ingin bersekutu kepada Tuhan. Kita ingin bersatu terus dengan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita. Hendaklah kita saling mengingatkan, saling menjaga untuk tidak melupakan Tuhan dan tenggelam dengan suatu pesta pora, sukacita, yang ternyata hal itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Sukacita pesta pora bukan berarti dilarang Bapak Ibu. Tetapi jika itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka kita sedang berdosa. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Kami boleh merenungkan hari-hari yang telah berlalu, tahun yang telah berlalu, berganti pada suatu masa yang baru. Masa yang akan datang, biarlah kami melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melangkah bukan karena ketakutan Tuhan, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengikuti kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Tegurlah kami jika Engkau dapati kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tegur kami, nasihati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Paling tidak kami juga pada saat ini berdoa untuk keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jangan biarkan mereka terhilang, jangan biarkan mereka hidup di dalam dosa, tetapi kiranya Tuhan mengajarkan untuk kami tetap bertaut kepada Tuhan. Biarlah kami mengaku dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan kami ingin bertobat dari segala dosa pelanggaran kami di masa-masa yang telah kami lakukan. Biarlah kami menyongsong hari-hari ke depan ini dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera, bersama Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Bersama-sama kita nyatakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami pada hari ini, sehingga kami boleh menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan terus berbicara kepada kami hari ini lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah dikabarkan, diwartakan oleh abdi-Mu, anak-Mu, Pastor Bobby Putrawan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, rumah tangganya, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Dan kiranya pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja dari hati kami, melainkan mendapat tempat yang layak di hati kami, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam keseharian kami masing-masing, di dalam pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa pada saat ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami semuanya. Pengurus gereja ini, biarlah kami satu hati untuk hidup dalam kekudusan dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup di dalam ketamakan, kami hidup di dalam keberdosaan kami, dan tidak menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Layakkan kami
untuk kami terus menyembah, memuji Engkau di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami sebagai pelayan Tuhan, supaya kami menjaga diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Cara berpikir kami juga dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melakukan semua pelayanan ini dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk memuliakan, menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota gereja. Tuhan berkatilah mereka di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Biarlah mereka juga merasakan kekudusan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan Engkau akan membuatnya menjadi berhasil. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu berdoa bergumul sendirian, karena Engkau selalu bersama mereka, karena Engkau Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Segala keperluan makan minum pakai mereka, kebutuhan mereka, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, terutama di tengah situasi pandemi ini yang melanda seluruh negeri ini. Tuhan Engkau tolong ya Bapa, supaya anak-anak-Mu terus punya harapan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Segala yang mereka perlukan, Tuhan sanggup untuk mencukupkannya. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau sediakan bagi mereka pekerjaan yang baru. Dan juga bagi mereka yang belum bekerja juga, Tuhan Engkau berikan pekerjaan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan mereka, dan menjadi seluruh berkat bagi sesama mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, yang ada di rumah atau yang ada di hospital hari ini. Tuhan tolong mereka, lawat mereka dengan kuasa cinta-Mu, supaya mereka dipulihkan dan mereka memiliki harapan hidup yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong setiap keluarga rumah tangga, hubungan suami istri anak-anak. Kalau dalam keadaan tidak baik oleh karena berbagai hal yang lain, Tuhan tolong mereka. Engkau hadir untuk memberikan kedamaian bagi mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang selama Tuhan izinkan untuk melayani bersama-sama di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya yang terlibat di dalam berbagai hal. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga berkati, beri sehat kuat kepada kami semuanya di dalam melakukan tugas penatalan ini. Dan biarlah semua yang kami kerjakan bukan untuk mengukir reputasi pribadi, tetapi kami mau untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus ditinggikan, diagungkan, dan kami makin rendah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus menerus Tuhan berikan hati kepada para pengurusnya untuk memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan di setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah mereka semua merasakan uluran tangan kasih Tuhan melalui yayasan ini ya Bapa. Berkati para pengurusnya. Tuhan buat apapun yang mereka kerjakan berhasil dengan cara Tuhan. Sehingga semua pelayanan secara holistik yang sudah dilakukannya boleh berdampak bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan mereka boleh makin mengenal Tuhan, makin cinta Tuhan di dalam keseharian hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa, bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh beribadah kepadamu. Memasuki pekan kedua di bulan Januari 2022 ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami, tidak meninggalkan kami. Dan biarlah kami menjalani bulan ini, minggu ini, tahun ini dengan penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap bencana alam yang terjadi di negeri kami. Kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan, tolong berkati. Kalau kami terus mendengar juga berbagai musibah yang dialami, Tuhan Engkau tolong mereka yang tertimpa oleh berbagai-bagai musibah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau kami juga mendengar bahwa ada varian virus yang baru, kami juga berdoa Tuhan, Engkau sanggup mengatasi semuanya. Karena Engkau pencipta kami,
Oleh itu tolong kami supaya kami tidak takut dan gentar untuk menjalani hidup ini. Berkarya terus menerus. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Beri kami hikmat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dan dapat terhindar, terluput dari ganasnya wabah yang terus melanda negeri ini bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah kami. Beri mereka hikmat untuk terus menerapkan protokol kesehatan disiplin dengan benar. Dan tidak kompromi dengan orang-orang yang memiliki uang, harta untuk dapat menyuap pemerintah atau petugas demi untuk lolos daripada screening yang ada ya Tuhan. Lalu kami mohon ya Tuhan, Engkau tolong bangsa kami, negeri kami ini supaya segera pulih dari berbagai wabah yang melanda negeri kami ini ya Tuhan. Sehingga segala lini kehidupan masyarakat negeri ini boleh kembali pulih dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati pemerintah kami dari Presiden, Wakil Presiden dan juga seluruh jajarannya untuk bekerja bersama, bekerja penuh hikmat dan juga bekerja untuk rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu jadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak. Ini seru doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas penata layanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita untuk terus hidup dalam kekudusan dan juga berikan persembahan kepada Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Rangkaian ibadah hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty
When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.